Desa Pandai Besi yang hilang. Di balik keindahan mata air dan danaunya, Desa Matano menyimpan kisah para pandai besi yang tersohor di Nusantara. Matano seperti terpencil dan sendiri. Jalannya tak beraspal dan dipenuhi debu bilang musim kemarau. Penduduk berladang, menanam sayur dan kakao, serta bekerja sebagai nelayan. Desa ini jauh tertinggal dibandingkan Sorowako, kota yang tumbuh dengan pesat karena perekonomian ditopang oleh keberadaan perusahaan tambang PT Inco. Pada abad ke-14, desa ini dikenal sebagai Rahampu, tanah untuk orang pertama yang mendiami negeri. Tanah merah dengan gunung dan bukit mengelilingi tanah merah secara geologi mengandung besi. Desa ini pula diperkiraan menjadi cikal bakal kerajaan Luwu, yang dulu dikenal sebagai penghasil besi terbaik di Nusantara. Saya mengunjungi Desa Matano yang berada di Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Oktober silam. Letaknya berada di pesisir danau, udaranya sejuk tapi matahari menyengat. Saya heran melihat tanah yang hitam sepanjang jalan utama yang bersisian dengan garis pantai Danau Matano. Itu sisa pembakaran dan peleburan besi, kata Mahding. Mahding berusia 72 tahun, penduduk asli Matano. Tak jauh dari rumahnya terdapat benteng yang membentang sepanjang 300 meter. Benteng itu terlihat kokoh meski sudah dipenuhi tumbuhan liar. Menurut cerita masyarakat setempat, panjang benteng itu mencapai 500 meter. Dibangun dari tumpukan tanah dengan bagian dalam diisi batu kapur. Tujuannya untuk menghalau suku-suku yang hendak menyerang Matano. Menurut Mahding, benteng itu seharusnya mengelilingi kampung yang didiami para pandai besi. Saya dengar cerita orang tua, ada 99 tempat pandai besi masa itu di kampung ini. Jadi ramai sekali katanya. Mahding memperlihatkan peninggalan para pandai-pandai besi Matano. Ada palu, landasan pukul, tombak, parang, topi perang, piring, dan jaret. Sekarang tak satu pun generasi mereka melanjutkan keahlian mengelola besi. Ini peninggalan yang lebih mudah mungkin sebelum ada gerombolan dalam kurung DI garis miring T2 tahun 1950 katanya. Pada masa awal Matano diperintah oleh seseorang yang bergelar Mokole. Mokole Matano memerintahkan beberapa anak suku dan mendirikan kerajaan kecil. Tapi ketika kerajaan Luwu berkembang pesat pada abad ke-14, Matano menjadi bagian dari federasi. Kerajaan-kerajaan yang masuk dalam wilayah Luwu dinamakan Palili. Tugasnya membantu, menaati, dan mendukung penuh aturan dan keputusan-keputusan Luwu. Matano memiliki sumber daya alam yang kaya besi dan nikel dan membuatnya menjadi rebutan. Adalah tetangganya sendiri di bagian timur, Tobungku atau orang Bungku, yang juga dikenal sebagai penambang dan pelebur besi, kendati tak sebaik orang Matano. Mereka selalu terlibat perang dan keberadaan benteng itulah yang menjadi penandaannya. Orang Matano mengolah besi dengan sederhana. Mereka memilah batu yang dianggap punya kandungan nikel yang baik. Biasanya berwarna hitam pekat, lalu diangkut ke tempat peleburan dan dibakar. Untuk meleburnya mereka menggunakan tungku tanah dan bambu sebagai pengganti pipa. Mereka juga memakai bambu yang berfungsi sebagai tabung pompa untuk menghidupkan dan menjaga api tetap nyala dalam tungku. Bagian dalam bambu dihaluskan dengan cermat, lalu dimasuki kayu sebagai tuas, mirip pompa zaman sekarang. Pada ujung kayu itu dibuat balutan dan merisisnya dengan bulu ayam, agar di dinding bambu bagian dalam rapat dan menghasilkan dorong angin yang berhembus cepat. Dari produksi itu, kerajaan Luwu menjadi penghasil besi dengan kualitas terbaik. Di Nusantara besi itu disebut Pamoro Luwu. Namun karena Matano tak memiliki teknologi, mereka hanya menyediakan bahan baku,
Bahan-bahan itu dibawa ke Usus, ibu kota kerajaan Luwu, dan ditukarkan dengan kain dan barang kebutuhan lainnya. Orang-orang Usulah yang menempa ulang besi itu menjadi parang, pedang, hingga badik dan keris kelak dalam sejarah panjang kerajaan Luwu hingga dalam teks 1 LA Galigo. Dikenalkan istilah besi atau Usu, besi orang Usu atau juga besi Luwu. Laporan arkeologis dari proyek OSIS yang dilakukan Iwan Sumantri, arkeolog Universitas Hasanuddin, David F. Bulbeck dari Australian National University, dan Bagio Prasetyo Pusat Penelitian Arkeologi Nasional tahun 1998. Kemudian rangkum dalam buku Kedatuan Luwu, menjelaskan bahwa Luwu menjadi populer karena memiliki akses besi yang mengandung nikel di Matano, biji besi di Bungku, dan emas Sulawesi Tengah. Proyek OSIS, akronim dan Origin of Complex Steindy in South Sulawesi, menggabungkan metodologi dari bidang penelitian sejarah, arkeologi, dan kemudian antropologi sosial untuk mempelajari munculnya kerajaan Agaris di semenanjung barat daya Pulau Sulawesi. Usu pada abad ke-14 merupakan pusat pemerintahan kerajaan Luwu. Dalam teks 1 LA Galigo, Usus menempati posisi istimewa karena magisnya dan merupakan pusatnya Ta Luwu. Usu berada di kaki bukit, tempat sungai Usu melebar dan bercabang menjadi Sungai Malili. Menelusuri sungai Usu di pesisir timurnya, Anda akan menemukan wilayah pandai besi Matano. Pada masa itu, jarak tempuh melalui darat dengan berjalan kaki hanya 3 hari. Penduduk Matano selain menghasilkan besi dengan kandungan nikel terbaik, juga mengekspor tembaga dalam skala lebih kecil. Menurut Iwan Sumantri, besi Luwu populer karena adanya kandungan nikel yang membuat kualitas besi lebih ringan dengan titik didih yang rendah. Pada abad ke-11 hingga pertengahan abad ke-15, Luwu mengekspor besi itu ke Majapahit. Dalam teks Negara Kertanagama juga disebutkan demikian. Majapahit sedang gencar memperluas daerah kekuasaannya, dan ditentu itu di saat sama mereka membutuhkan besi secara besar-besaran untuk membuat peralatan senjata, kata Iwan. Ketika volume perdagangan semakin tinggi, Luwu memindahkan pusat kerajaan ke wilayah Malangke. Di sini perdagangan berkembang bukan hanya sebatas ekspor besi, tapi merambah rotan, damar, dan hasil hutan lainnya. Namun pada abad 16, perdagangan rempah-rempah yang dilakukan Phoenix Ostindische Company dalam kurung VOC atau Perserikatan Perusahaan Hindia Timur membuat pamor Luwu mulai menurun. Rempah-rempah menjadi primadona, tak ada lagi permintaan besi, kata Ehwang paling ngomong, sejarawan Universitas Hasanuddin. Menurut Edward, menghilangkan Luwu dalam percaturan perdagangan Nusantara dimulai pada 1559 saat VOC memusatkan perdagangan ke Indonesia Timur dan memilih Makassar sebagai pelabuhan utama. Luwu yang berlokasi di perairan Teluk Bone menjadi kesepian, tak ada aktivitas. Warga pendatang seperti Bugis pun hengkang. Abad ke-16, pusat kerajaan Luwu pindah ke Palopo, sekarang kota Madya Palopo. Hingga akhirnya Luwu menghilang dan tak terdengar lagi. Kini Luwu menjadi kerajaan paling misterius di Sulawesi Selatan. Tak ada peninggalan kerajaannya. Kebesaran hanya bisa diraba-raba, sementara Matano bahkan tak tercatat sebagai situs sejarah yang harus dilindungi pemerintah daerah. Matano akan hilang seperti pandai besinya, kata Iwan Sumantri, dan ini adalah kecelakaan besar bagi generasi kita.